sahabat Rema yang setia, salam jumpa dalam tayangan Rema edisi 30 Oktober tahun 2024 ini. Hari ini adalah hari Rabu biasa yang ke-30. Penggalan kitab suci yang akan kita renungkan diambil dari kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Renungan ini saya beri judul, Jangan Sampai Tuhan Pangling Padamu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam kisah Injil hari ini dimulai dengan pertanyaan murid-murid Yesus yang pesimis. Seberapa banyak orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan? Celakanya, Tuhan sendiri tidak memberikan jawaban yang mengobral janji-janji surga yang murah meriah. Tuhan justru memberikan tantangan kepada para pendengarnya agar mereka berjuang dulu masuk melalui pintu surga yang sempit. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga tidak membiarkan murid-muridnya terlena dengan status pertemanan atau membership dalam komunitas Tuhan untuk menerima kehidupan kekal itu. Di bagian akhir dari perumpamaan Yesus itu bahkan seolah-olah muncul kesan bahwa Tuhan bisa pangling atau tidak bisa mengenali lagi orang-orang yang biasa makan dan minum dengannya. Mungkin Anda akan segera bertanya kepada saya, Romo, kok bisa Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Mengenal itu pangling dengan kita? Perlu kita sadari, Tuhan Yesus saat itu sedang mengajar pendengarnya. Inti dari pengajarannya adalah tentang kesetiaan. Setia ketika menghadapi pintu yang sempit untuk memasuki kerajaan surga. Setia untuk berjaga di sekitar pintu itu, supaya kita tidak sedang berada jauh dari sana ketika pintu itu dibuka atau akan ditutup. Prinsipnya, setia berjaga di mana Tuhan berada, supaya kita senantiasa siap sedia menyambutnya ketika Tuhan mau melakukan sesuatu untuk kita maupun melalui kita. Dalam setiap pengajaran, tentu ada isi pengajaran dan konsekuensi-konsekuensi yang akan kita tanggung ketika kita abai dengan isi pengajaran yang disampaikan itu. Sikap abai inilah yang akan membuat Tuhan pangling dengan kita. Tuhan tidak lagi mengenal karakter kita karena kita tidak menjalankan ajarannya. Kita menjadi asing di tengah komunitas orang-orang yang bertekun akan sabdanya. Itulah sebabnya Tuhan tidak berkata, "Aku tidak tahu siapa kamu," melainkan, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kemana saja dan dengan siapa saja kamu menghabiskan waktumu di hari-hari hidupmu? Apakah kamu menginvestasikan baik-baik waktumu untuk mengenalku, mendengarkan dan mencerna sabdaku? Atau kau habiskan waktumu untuk kesenanganmu sendiri dengan mengejar bisikan-bisikan roh kegelapan, roh iri hati, roh kemunafikan dan ketamakan? Dan jangan merasa nyaman dan aman hanya karena dirimu sudah tergabung dalam komunitas iman ini. Karena bahkan orang yang baru datang belakangan sekalipun bisa menjadi yang pertama masuk dalam kerajaan surga kalau hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan. Hidupnya lebih diutamakan untuk Tuhan. Pesan positifnya adalah kalau orang yang baru datang saja bisa mendapatkan karunia kemuliaan Tuhan, apalagi kita yang telah lama setia. Tetapi juga waspadalah, kamu yang tidak setia dan terlena. Orang lain yang baru datang pun bisa mengambil alih tempatmu
menjadi yang pertama. Dan kamu hanya bisa menyesali segalanya ketika berdiri di barisan paling akhir, atau bahkan tidak diizinkan memasuki ruang pesta abadi bersama Allah di surga. Saudari-saudaraku, mohonlah selalu penyertaan keluarga kudus Nazaret dalam keseharian Anda untuk menjaga relasi dengan Allah, supaya Allah tidak pangling dengan wajah jiwa kita. Karena dengan selalu berjaga bersamanya, dengan selalu menginvestasikan waktu kita, waktu hidup kita selalu untuk dan bersama Allah, kita akan selalu memancarkan kesegaran kasih-Nya. Sekarang terimalah berkat yang melimpah untuk kehidupan dan niat-niat baik Anda. Tuhan bersamamu, kiranya berkat Allah melimpah atas kehidupanmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sampai jumpa. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.